Hai Sobat Disco Minicall, kembali lagi di channel kita. Channelnya tempat alur cerita film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Merantau 2009 yang di-request oleh teman kita, Bang John Andre Terry. Merantau adalah film aksi Indonesia yang disutradarai oleh Gareth Evans yang berasal dari Inggris. Gareth Evans adalah seorang penulis dan sebelumnya sudah pernah menyutradarai sebuah film dokumenter tentang pencaksilat di Indonesia. Film ini dibintangi oleh Iko Uwais sebagai Yuda, Doni Alamsyah sebagai Yayan, serta Yayan Ruhian sebagai Eri. Di mana ini merupakan langkah awal ketiga tokoh utama kita untuk memulai debut kesuksesannya di film aksi Hollywood selanjutnya, seperti di film The Ride dan film-film selanjutnya yang berhasil masuk di jajaran box office. Film Merantau sendiri bercerita tentang seorang pemuda yang berasal dari Sumatera Barat yang memiliki keahlian bela diri, yaitu silat harimau. Dan pemuda itu bermimpi kelak akan merantau dan mengajarkan silat serta melestarikannya di Jakarta. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di subscribe saja biar teman-teman tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Film diawali seorang pemuda yang berlatih silat di alam bebas. Pria itu mahir dalam gerakan silat-silat mematikan serta lihai dalam menggunakan senjata kerambit khas Sumatera Barat. Kemudian setelah berlatih, pemuda itu memetik tomat di kebunnya dan berkumpul untuk makan malam bersama keluarganya. Pemuda itu bernama Yuda. Setelah selesai bersantap makan malam, ibunya Wulan berbicara kepada Yuda agar tidak usah merantau, karena apa yang dikatakan orang dan apa yang benar belum tentu yang terbaik. Namun Yuda seorang pria yang baik dan menghormati agama dan adat istiadat, meyakinkan ibunya bahwa baiknya Yuda merantau saja agar menjadi pria sejati yang menemukan jati dirinya. Kembali sekali lagi, Yuda meyakinkan ibunya bahwa dia bisa sukses di sana. Akhirnya ibunya tak bisa mencegah kemauan anaknya itu. Kemudian Yuda pergi pamit dengan ibunya dan abangnya Yayan untuk merantau di Jakarta. Berbekal uang dan gelang pemberian ibunya, Yuda pergi merantau. Kemudian ibunya menangis di pelukan Yayan, abangnya Yuda. Akhirnya Yuda menaiki bus untuk pergi ke Jakarta. Setelah beberapa jam perjalanan, seorang pria yang bernama Erik pindah dan duduk di samping Yuda. Akhirnya mereka berbincang-bincang. Erik menanyakan apa tujuan Yuda untuk pergi ke Jakarta. Yuda menjawab, merantau dan mengajarkan silat. Kemudian Erik tersenyum sembari menghisap rokoknya. Ternyata Erik ini pernah bercita-cita yang sama dan keinginan yang sama seperti Yuda, namun tak pernah berhasil. Kemudian Erik memberikan saran untuk melupakan keinginannya dan menggunakan kemampuannya untuk mencari uang dengan cara lain di Jakarta. Karena menurut Erik, Jakarta sangat keras dan tak seperti saat kamu sekolah. Dan ketika mereka sampai, akhirnya mereka berpisah. Dan tak butuh waktu lama, omongan Erik mulai terbukti. Yuda mulai menemukan kesulitan. Yuda pergi ke alamat saudara yang ditujunya. Ternyata rumah tersebut sudah dibongkar dan akan dijadikan lahan apartemen. Kemudian Yuda pergi ke telepon umum untuk menghubungi saudaranya. Namun ditelepon beberapa kali tetap tidak aktif. Akhirnya Yuda memutuskan untuk melompati pagar dan tidur di tempat proyek yang belum selesai. Besok paginya Yuda memutuskan untuk pergi mengisi perutnya. Selesai makan, dia mendapati seorang anak kecil yang mencuri dompetnya. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan Yuda pun mendapati anak tersebut beserta dompetnya. Meski Adit malah memberikan negosiasi kepada Yuda untuk dibagi. Dan Yuda pun tertawa. Beberapa saat kemudian, Astrid dan Joni keluar dari sebuah pintu dan mulai cekcok mulut. Ternyata Joni meminta persenan lebih banyak dari uang hasil Astrid menghibur pria di sana.
Jika tidak, maka Astri tidak bisa bekerja di klub Johnny lagi. Bahkan Johnny mengata-ngatai Astri sebagai perempuan tepos yang tak laku. Ia membuat Astri menampar Johnny. Kemudian Adit datang dan ingin membela kakaknya, namun dengan gampang ditangkis Johnny. Kemudian Johnny mencekik Astri. Merasa tak bisa dibiarkan, Yuda datang dan memberikan pelajaran kepada Johnny. Akhirnya Johnny masuk dan memecat Astri, yang membuat Astri marah dan mengata-ngatai Yuda sebagai pahlawan kesiangan. Malamnya, Redger, bos dari Johnny, serta kepala mafia di tempat itu, mencek dan mensortir perempuan cantik untuk didagangkan dan dijadikan wanita penghibur. Redger senang dengan gadis-gadis muda dan fresh yang dibawakan Johnny. Namun sesuai perjanjian yang dimau Redger, ada 5 gadis. Dan Redger tidak senang jika dia hanya mendapatkan 4 gadis. Maka Redger mengancam Johnny dan menyuruh Johnny mencari gadis yang kurang. Lalu Johnny pergi ke rumah Astri dan mencuri Astri. Tanpa sengaja, Yuda yang sedang berteleponan dengan ibunya di kampung melihat Astri dicuri. Kemudian Yuda mendatangi Johnny dan anak buahnya, dan perkelahian pun tak dapat dielakkan. 3 lawan 1, ternyata saat itu Yuda kalah dan tumbang. Kemudian Johnny juga ikut-ikutan memukul Yuda. Setelah Yuda terjatuh tentunya. Lalu Yuda mencoba bangkit dan mengumpulkan tenaga untuk merebut kembali Astri. Bukan cuma 3, kini Yuda melawan banyak anak buah Johnny. Bahkan masuk ke ruangan Redger untuk membawa lari Astri, sehingga membuat Redger geram. Akhirnya Yuda membawa Astri dan adiknya ke tempat persembunyian Yuda, dan mereka bercerita tentang kisah masing-masing masa lalu mereka. Yang ternyata Astri dan adiknya dibuang oleh orang tuanya, dan Astri terpaksa bekerja seperti ini untuk menghidupi adiknya. Di tempat lain, Redger dan adiknya yang bernama Luke berdebat tentang pekerjaan mereka, di mana Luke meminta untuk tidak membuang-buang waktu untuk meladeni Yuda. Namun Redger dendam, bahkan kesal dengan Luke. Redger pun tega memukul Luke dengan gelasnya. Tak lama Johnny datang menawarkan orang-orang hebat untuk menangkap Yuda. Redger dengan arogannya mengatakan tidak perlu dengan mereka. Yang Redger perlu seseorang yang bisa menangkap Yuda. Besoknya orang suruhan Johnny sudah penuh di dalam rumah untuk menangkap Astri, dan Yuda beserta Astri bersembunyi. Tapi Astri memerlukan uang tabungannya untuk bertahan hidup, di mana uangnya disembunyikan di dalam rantai rumah Astri. Ketika Yuda masuk dan mengendap-endap dan mengambil uang Astri, sialnya Yuda ketahuan salah satu dari anggota Johnny, dan perkelahian pun terjadi. Bahkan kejar-kejaran pun terjadi. Yuda dengan kemampuannya melibas satu persatu anggota Johnny. Namun karena terlalu banyak, akhirnya Yuda memutuskan untuk kabur. Setelah dirasa berhasil kabur, tiba-tiba ada anggota Johnny ingin menangkap dan menabrak Yuda. Bahkan Yuda tak bisa lolos dari pria bermotor itu. Yuda berusaha lari dan melihat seorang pengangguran membawa handuk yang mungkin menurut kami belum mandi 7 hari. Lalu Yuda menarik handuk pria tersebut dan kemudian ditarik kembali oleh pria itu, yang kemudian pria bermotor terpental dari motornya karena handuk tadi. Dan kemudian pria pengangguran tadi meratapi nasibnya yang pasti bakalan tidak mandi untuk ke-8 harinya karena handuknya telah kotor oleh Yuda. Ternyata di tempat lain, Astri berhasil dicuri dan adiknya berhasil disembunyikan oleh Astri. Kemudian Yuda datang setelah berhasil kabur dan menemukan adik-adik Sastri. Kemudian bertanya kepada Adit tentang keberadaan Astri. Tentu Adit bercerita kakaknya dicuri. Kemudian Yuda menyuruhnya untuk tetap bersembunyi sampai Yuda berhasil menyelamatkan Astri nanti. Sesampai di sana Yuda menghabisi anggota Redger hingga Yuda bertemu Erik. Yang mau tak mau Erik harus melawan Yuda. Akhirnya pertarungan di dalam lift pun terjadi. Mereka tampak imbang dan memiliki jurus silat yang sama.
Namun akhirnya Yuda memenangkan pertarungan itu. Yuda tak mau membunuh Erik, tapi ketika pintu lift terbuka, anak buah Redgar menembaki Erik dan Yuda, namun Erik berhasil melindungi Yuda dan mengorbankan dirinya. Di tempat lain, Redgar berbahagia dan berhasil meniduri Astrid dan memasukkannya ke kontainer untuk dijual. Tiba-tiba Yuda datang. Akhirnya semua murid Redgar dikalahkan oleh Yuda. Tinggallah Redgar dan Lu. Kemudian Yuda bertarung 2 lawan 1. Pertarungan itu tampak imbang. Hingga Luke tak sengaja tertusuk senjatanya sendiri. Melihat Luke tewas, akhirnya Redgar marah dan mencekik Yuda. Ketika Yuda hampir tewas, Yuda bisa melepaskan diri dengan melukai wajah Redgar, lalu memukulnya sampai tak sadarkan diri. Kemudian Yuda berhasil melepaskan gadis lainnya beserta Astrid. Belum sempat Astrid keluar, Redgar bangun dan menusukkan besi ke perut Yuda. Melihat hal itu, Yuda memukul Redgar sampai mati. Kemudian Astrid memeluk Yuda dan menangisi Yuda hingga Yuda meninggal. Kemudian juga Astrid bersama Adit mengabari ke ibunya Yuda tentang kematian Yuda. Dan Astrid bersama Adit tinggal bersama ibu Yuda. Dan film pun ditutup dengan kepergian Adit ke sekolah sampai ibu Yuda menangis dan membayangi Yuda masih hidup. Dan film pun berakhir. Ada 2 pelajaran yang kita dapat dari film ini. 1. Merantaulah untuk menemukan jati diri dan kemampuan, berbuat baiklah dan belalah yang lemah. 2. Jadilah seperti pria pengangguran yang sesusah-susahnya dia masih rela meminjamkan dan merelakan handuknya. Yaelah, serius amat guys, canda. Oke guys, sekian dulu alur cerita film kita. Semoga terhibur, dan apabila ada kritik serta request dari teman, silahkan berkomentar saja ya. Saya Roni pamit undur diri dari hadapan teman-teman. See you next time.